tentang temanya adalah mencari pasangan yang terbaik. Kita buka Amsal 18 ayat 22. Siapa yang mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik yang berkenan Tuhan. Nah, tema hari ini mencari pasangan yang terbaik. Semua orang memiliki pasangan yang terbaik. Semua orang memiliki pasangan yang terbaik, yang setia, mengerti, dan bisa berjalan bersama dalam suka maupun duka. Namun pasangan yang terbaik bukan hanya soal perasaan atau kecocokan, melainkan seseorang yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, pasangan yang terbaik itu yang pertama yang mau kita belajar adalah yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan karena kecocokan. Amin. Nah, pasangan terbaik bukan selalu yang paling menarik. Nah, bukan yang paling menarik, paling romantis, atau paling yang sempurna, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu pacaran yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebelum mencari pasangan yang terbaik, kita perlu menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mencari pasangan terbaik, kita menjadi pribadi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, ketika kita benar di hadapan Tuhan, kita akan mampu melihat dan memilih dengan bijak. Nah, ketika kita udah di hadapan Tuhan, kita dapat mampu memilih dengan bijaksana. Bijaksana bukan karena hawa nafsu atau tekanan, tetapi karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya, bukan karena yang kita inginkan. Perlindungan pribadi. Apakah aku sedang mencari pasangan berdasarkan keinginan hati atau kehendak Tuhan? Itu yang pertama. Kalau kita mau keinginan hati, jangan. Mending kita ikuti kehendak Tuhan. Amin. Sudahkah aku menjadi pribadi yang layak untuk pasangan terbaik yang Tuhan siapkan? Sudah atau belum? Kita belum tahu. Oke. Itu pribadi kalian. Poin kedua. Kita mau belajar tentang kemunafikan dalam hubungan pacaran. Nah, ayat ini pelajaran kita, Roma 12 ayat 9. Kasih itu tulus, benci yang jahat, dan berpegang pada yang baik. Nah, di sini kita belajar tentang kemunafikan dalam hubungan pacaran. Nah, hubungan yang sehat dibangun atas kejujuran dan ketulusan hati. Nah, hubungan didasarkan kejujuran dan ketulusan hati. Namun seringkali banyak hubungan hancur karena kemunafikan. Ingat, karena kemunafikan. Berpura-pura mencintai, berpura-pura setia, atau menampilkan sisi yang tidak sebenarnya. Hati-hati teman-teman. Tidak sebenarnya. Kemunafikan dalam hubungan adalah racun yang pelan-pelan mematikan kepercayaan dan kasih. Nah, kepercayaan dan kasih kita. Itu kalau yang kemunafikan. Terus Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebenaran, bukan berpura-pura. Nah, Tuhan mau hidup dalam kebenaran. Nah, pasangan yang baik bukan yang pandai menutup kesalahan, tetapi berani terbuka mengakui dan memperbaiki diri. Nih, pasangan yang terbaik itu berani terbuka mengakui dan memperbaiki diri. Ingat, kasih sejati tidak bisa tumbuh di atas kebohongan. Jika hubungan dimulai dijalani dengan kemunafikan, maka cepat atau lambat akan muncul luka, kecewa, dan perpecahan. Nah, hati-hati teman-teman, jangan munafik dalam hubungan. Nah, Tuhan memanggil kita menjadi pribadi yang jujur dalam perkataan, sikap, dan hati. Nah, agar hubungan yang dijalani menjadi berkat, bukan penyesalan. Jangan ada kemunafikan. Amin. Perenungan pribadi buat kita. Apakah aku sudah jujur dalam hubunganku? Yang kedua, apakah aku berani benar-benar meskipun tidak menyenangkan pasangan? Yang ketiga, apakah aku mencari hubungan yang diberkati, bukan hanya menyenangkan diri sendiri? Ya teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mau belajar kemunafikan dalam persahabatan. Amsal 17 ayat 17. Sahabat sejati menaruh kasih setia waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini persahabatan sejati dibangun di atas dasar kejujuran, ketulusan, dan saling percaya.
Namun seringkali ada yang berpura-pura menjadi sahabat. Hati-hati itu teman-teman, kemunafikan. Tersenyum di depan, tapi menusuk di belakang, dari belakang. Hati-hati teman-teman. Itulah yang disebut kemunafikan dalam persahabatan. Kemunafikan muncul ketika seorang bersahabat hanya karena kepentingan atau keuntungan atau ingin terlihat baik, bukan karena benar-benar peduli. Hati-hati teman-teman. Tuhan tidak menyukai hati yang berpura-pura, sebab Dia melihat isi hati yang sebenarnya, melihat hati sebenarnya. Nah, sahabat sejati tidak hanya hadir saat semua baik, tetapi tetap ada ketika kita jatuh, gagal, atau sedang tidak berdaya. Nah, jika kita ingin memiliki sahabat sejati, kita harus menjadi sahabat sejati yang jujur, setia, dan apa adanya. Nah, di sini teman-teman kita belajar. Jangan biarkan kemunafikan merusak nilai persahabatan. Lebih baik memilih satu sahabat yang tulus daripada banyak teman yang hanya berpura-pura peduli. Nah, hati-hati teman-teman. Apakah aku sudah menjadi sahabat yang jujur dan tulus? Yang kedua, apakah persahabatan dibangun karena kasih atau karena kepentingan? Yang ketiga, apakah aku rela mendukung sahabatku meskipun tidak selalu menguntungkan diri sendiri? Nah, di situ teman-teman. Yang keempat. Oke, yang keempat. Kita mau belajar sesi keempat ada hidup harus berkata jujur. Kolose 3 ayat 9. Jangan kamu berdusta dengan seorang kepada yang lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya. Nah, temanya hidup selalu berkata jujur. Beli mana? Kejujuran adalah dasar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kejujuran adalah dasar dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seorang mulai berbohong, sungguh ia sedang merusak kepercayaan, meruntuhkan integritas, dan menjatuh dari kebenaran. Hidup yang jujur emang tidak selalu mudah. Kadang kita takut disalahkan, kehilangan sesuatu, atau membuat orang lain kecewa. Tapi Tuhan menghargai hati yang jujur daripada penampilan yang sempurna. Kejujuran membawa damai sejahtera. Kejujuran membawa damai. Sementara kebohongan membawa beban dan rasa bersalah. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa iya harus berarti iya dan tidak berarti tidak. Artinya, perkataan kita harus dipercaya. Hidup jujur bukan hanya soal berbicara benar, tapi juga dalam kebenaran, tidak menipu, tidak manipulasi, dan tidak berpura-pura. Jika kita ingin hidup diberkati, maka kita harus di dalam kejujuran, karena Tuhan tidak akan memberkati sesuatu yang dibangun di atas kebohongan. Nah, perenungan kita semua siang ini adalah menurut pribadi. Apakah aku sudah berkata jujur dalam perkataan dan tindakan sehari-hari? Apakah aku lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan saat tergoda untuk berbohong? Apakah hidupmu mencerminkan kebenaran Kristus? Nah, sesi kelima. Aduh, banyak juga. Kalian buka kamera dong kalian. Ini sampai 36 sesi kalian. Kalau disuruh semua Septian, tolong dong. Septian. Aku ntar jadinya ngomong sama tembok nih. Catatan 36 sesi. Pacar yang setia. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak membanggakan diri sendiri dan tidak sombong. Dan ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Nah, kesetiaan adalah bukti dari kasih yang sejati dalam hubungan pacaran. Setia berarti tidak memilih pasangan yang sama, baik dalam keadaan senang maupun susah, dekat maupun jauh, berhasil maupun gagal. Namun kesetiaan bukan hanya soal tidak selingkuh, tetapi soal hati yang tetap murni dan penuh dengan komitmen.
Nah, ini kita harus jadi pacar yang setia, bukan selingkuh. Pacar yang setia tidak mencari perhatian orang lain, tetap menjaga hati untuk satu orang, dan tidak hanya mencintai saat keadaan baik, tetapi juga bertahan saat hubungan diuji. Kesetiaan tidak lahir dari perasaan sementara, Kesetiaan tidak lahir dari perasaan sementara, melainkan hubungan yang berakar pada Tuhan. Nah, Tuhan sendiri adalah yang setia, Ulangan 7 ayat 9. Karena itu pun kita dipanggil untuk meneladani dalam hubungan kita. Hubungan dibangun atas dasar kesetiaan akan bertumbuh kokoh, penuh damai, dan diberkati Tuhan. Perenungan pribadi. Apakah aku sudah menjadi pacar yang setia dan perkataan, pikiran, dan tindakan? Yang kedua, apakah hubunganku berpusat pada Tuhan, bukan hanya perasaan? Apakah aku masih mencintai dan menghormati pasangan meskipun hubungan sedang diuji? Selanjutnya, sesi 6. Boleh minum nggak? Boleh. Oke, pacaran yang berdampak. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mulai memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, selain pacaran tadi apa teman-teman? Setia, sekarang kita mau belajar pasangan berdampak. Berdampak itu bisa bercahaya, jadi berkat. Amin. Nah, makanya kita mau belajar. Pacaran berdampak itu apa, Bang? Pacaran berdampak bukan hanya membuat kita senang sementara, tetapi menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita garisi, semakin dekat menuntun kita kepada Tuhan. Itu. Hubungan yang berdampak tidak hanya romantis, tetapi juga rohani, membawa perubahan baik, karakter dan sikap, dan tujuan hidup. Nah, pacaran berdampak akan, yang pertama, kita belajar mendorong kita untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, mengingetin kita saat kita mulai jauh dari Tuhan, menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan, membawa damai, bukan drama Korea ini mah, menjadi mitra dalam pembangunan masa depan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin setiap hubungan kita mencerminkan kasih, karena itu pasangan yang sejati bukan hanya membuat kita lupa Tuhan, tetapi yang mendorong kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, hubungan yang berdampak akan menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan kasih sejati berasal dari Tuhan. Nah, jika ingin kita memiliki pacar yang berdampak, mulailah dengan pribadi yang berdampak terlebih dahulu. Mulai kita memiliki pribadi yang berdampak. Amin. Perenungan pribadi. Apakah kehadiranku dalam hubungan membawa pasangan semakin dekat kepada Tuhan atau justru menjauh? Yang pertama, apakah aku sudah menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan iman kita? Itu yang kedua. Apakah hubunganku menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang ketiga. Oke. Mau lanjut? Kepi, lanjut. Pacar yang selingkuh. 1 Korintus 3, 4, dan 5. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pacar selingkuh, ada berdampak. Ini kita mau belajar selingkuh. Kasih itu sabar. Dan seterusnya ayat yang tadi, 1 Korintus 13, 45. Nah, perselingkuhan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kasih. Nah, tidak ada luka lebih dalam daripada pengkhianatan. Oleh karena orang yang pernah kita percayai sepenuh hati, namun di tengahnya kecewa, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni dan menyerahkan lukanya kepadanya. Nah, ini kita mau belajar. Perselingkuhan itu ada pengkhianatan terhadap kasih. Nah, dan mengajar kita untuk belajar mengampuni dan menyerahkan luka kita. Nah, ketika pacar kita selingkuh, hati kita mungkin hancur, harga diri kita jatuh, dan kepercayaan terasa hilang. Nah, itu hati-hati teman-teman. Tapi Tuhan mau kita membalas kebencian, melainkan dengan kasih yang bijak. Nah, kasih bukan berarti membiarkan diri terus disakiti, tapi juga untuk membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Amin. Tuhan mengizinkan kita melewati rasa sakit ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendidik. Nah, ingat, untuk mendidik,
memurnikan hati kita. Kadang-kadang kehilangan seorang ada cara Tuhan menyelamatkan diri kita dari hubungan yang salah, mempersiapkan yang lebih baik dengan kehendaknya. Amin. Ketika pacar kita udah selingkuh, ya sudah biarin aja. Bukan urusan kita. Yang penting kita mempersiapkan ke depannya lagi. Amin. Nah, perenungan pribadi. Apakah aku sudah mengampuni orang yang pernah mengkhianatiku? Itu yang pertama. Apakah aku percaya bahwa Tuhan punya rencana indah di balik luka itu? Yang ketiga, apakah aku mau belajar pribadi yang lebih kuat dan berhikmat setelah dikecewakan? Sesi ke-8. Istirahat dulu ya. Oke.